Mbak Ina mandi? Pak? Nah, Pak, lagi mandi ya? Pintunya malah kebuka kayak dipaksa gitu loh, kayak ada orang yang buka secara paksa tapi nggak ada siapa. Bunyi tek, 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 tek. Orang yang kayak lari dari tangga ini tuh sama adekku. Pas aku habis selesai sholat isya di kamar, aku kayak dengar Hai all, thank you yang udah kembali mampir dan welcome back to Kerok, kisah epic horor kamu, aku, kita. Tempat kita akan bergibah tentang cerita-cerita serem, mistis, dan juga horor yang ada di sekitar kita. Pernah nggak sih kalian ngerasain atau ngebayangin gimana rasanya tinggal persis dan berdampingan dengan area pemakaman? Banyak orang yang bilang kalau tinggal di samping makam atau dekat dengan makam pasti banyak cerita-cerita horor ataupun mistis yang dialami. Tapi buat aku itu adalah bagian dari masa kecilku yang gak akan pernah bisa kubuang atau kulupain. Setiap malam suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang melintas ataupun suasana mencekam adalah teman tidurku. Hari ini aku akan ajak kalian untuk menyelami pengalaman-pengalaman horor aku dan juga mistis yang aku alami saat aku kecil di rumah masa kecilku yang letaknya selemparan batu dari area kuburan. Oke, ini adalah pengalaman horor aku waktu aku kecil, sekitar usia 8-9 tahun, kelas 3 atau kelas 4 SD, sekitar tahun 1997. Cerita tentang rumah masa kecilku ini akan aku bagi menjadi 2 atau 3 episode. Untuk episode ini aku akan cerita 3 kejadian horor yang pernah aku alami. Ini adalah kisah nyataku dan FYI, aku itu dulu waktu kecil bisa ngerasain, melihat hal-hal yang gak bisa kelihatan dengan mata. Jadi guys, rumahku itu cuma 10 meter dari area kuburan. Sini itu rumahku dipisah 10 meter, 5-10 meter. Ini adalah jalan, sininya lagi adalah kuburan. Rumahku tuh panjang ke belakangnya 20 meter, kayak ada 2 bangunan atau 2 rumah yang digabung jadi satu. Di depan itu ada 3 kamar, ini rumah bagian depan kita bilangnya. Kemudian ada rumah bagian belakang yang berlantai 2. Di rumah belakang ini ada 4 kamar dan 3 kamar di atas. Nah, selain ada kamar juga ada dapur dan 1 kamar dari 4 kamar tadi digunakan untuk gudang. Di rumah bagian belakang ini ada 3 kamar mandi yang berjejer letaknya. Bagian belakang rumah ini kalau udah menuju sore ya, senja, sore sampai malam itu rasanya udah mulai beda, udah aur-auran, mencekam, nggak nyaman banget. Masuk ke cerita pertama, aku sama adikku mandi sore. Kebiasaan kami jam 5 sore. Saat kita mau masuk ke kamar mandi, aku mau buka pintunya nih sama adikku. Kita malah dengar kayak ada orang yang mandi di dalam. Aku pikir ini mbakku ya yang bantu-bantu di rumah. Kita sebut aja namanya Mbak Inem. Nah, aku jujur udah lupa ya namanya siapa. Mbak Inem mandi. Tapi nggak ada sautan di sana. Aku panggil lagi nih, Mbak. Gak ada sautan. Oh, mungkin mama atau papa gitu ya. Pak, lagi mandi ya? Pak. Gak ada sautan juga, malah jadi ngejauh nih dari kamar mandi. Udah mulai panik gini, kita tatap-tatapan. Pak, siapa yang lagi mandi? Tapi gak ada sautan lagi. Jadi diem matung, tiba-tiba pintunya malah kebuka kayak dipaksa gitu loh, kayak ada orang yang buka secara paksa tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Reski adekku tuh langsung nangis dong. Kita langsung kabur ke kamar mama sambil teriak-teriak panggil, ada setan di kamar mandi, Mama papa ngecek nih kamar mandi belakang. Bener dong, nggak ada siapa-siapa di sana ternyata. Tapi air di bak mandi itu kayak udah habis gitu, kayak dipakai banyak banget. Coba nenangin, bilang udah, nggak apa-apa, itu cuma halusinasi kalian, itu perasaan kalian doang kali. Di papa kok yang mandi. itu buat tenangin ya.
sekedar nenangin ya. Aku sama adekku yang nggak percaya gitu aja, orang kita yang ada di posisi itu. Jadi kita ngerasain banget kalau ada orang yang buka pintu, gimana caranya pintunya kebuka sendiri. Kan mana ada sih tekanan angin yang bisa ngebuka pintu itu, arah pintunya itu ke dalam bukan keluar. Kalau keluar kan oke mungkin, tapi kalau ini kan dibuka ke dalam gitu. Bayang ya. Setelah kejadian itu kita berdua, aku sama adekku tuh kalau mau mandi sore selalu takut dan selalu minta temenin Mbak akhirnya. Nah, ini adalah bagian yang paling sering kita alamin ya. Jadi ada tangga nih di bagian belakang dari rumah. Setiap malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam sering banget tuh kayak kita nggak dengerin orang yang naik turun. Rumah ini kan orangnya cuman ada mama, papa, terus aku bertiga sama adikku sama Mbak. Jadi semuanya tuh tidurnya di bawah, nggak ada satupun orang yang tidurnya di lantai atas. Bunyi orang yang kayak lari dari tangga ini tuh sama adekku tuh kalau malam suka bisik-bisikan. Lo denger gak? Lo denger gak? Dia bilang, Iya Bu, suara siapa sih itu? kan? Tapi kita nggak ada yang berani dong ke atas, namanya juga masih kecil kan ya. Kita ya udah kita diem aja. Toh kita juga ngerasa masih aman ya, masih ditemenin sama Mbak Inem untuk tidur. Pernah juga pas aku habis selesai sholat isya di kamar, aku kayak denger suara orang yang naik tangga kenceng gitu ya, suaranya tok 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 kayak orang kenceng banget. Terus padahal kan jauh nih ya lokasinya dari kamar kita, jadi kayak nggak masuk akal suaranya bisa kedengeran gitu, tapi suaranya jelas banget, kayak kenceng banget di telinga. Sampai aku tutup kupingku tuh pakai bantal supaya aku nggak denger. Sampai nih ke mama papa, ya semuanya kita sampainya ke mama papa, ke siapa lagi gitu. Pakainya ada yang lari-lari Pak di atas, gimana kalian bisa tahu? Ini kan jauh. Jadi antara rumah bangunan satu sama bangunan yang belakang itu ada pintu yang harus dibuka dulu kalau mau ke bagian belakang. Gimana kalian bisa dengar? Kan jauh. Kita bilang Nggak tahu Pak, namanya kita nggak dengernya kayak kenceng. Udah. akhirnya papa ngecek nih ke tangga sama ke lantai atas, nggak ada apa-apa, nggak ada bekas kaki atau apapun di tangga ataupun di atas. Kalau keramik ya kelihatan lah ya kalau ada yang habis lari-larian. Oke, masuk ke cerita. Aku udah gambarin ya kalau rumahnya ini dibagi jadi dua bangunan yang dipisah sama ada pintu juga antara bangunan depan sama bangunan belakang. Terus di bagian belakang ada kamar. Ada 4 kamar, satu kamar itu dijadiin gudang, terus ada juga dapur. Gudang belakang itu juga nggak kalah serem dengan lantai atas ataupun tangga. Setiap maghrib kami itu mau sholat pasti ngelewatin area gudang ini ya, karena kamar mandinya ada di belakang. Sering banget aku ngerasa ketika aku jalan ngelewatin gudang itu, kalau pintu gudang yang nggak ketutup rapat, aku kayak ngerasa atau bahkan ngeliat bayangan besar banget gitu ya ada di pojokan gudang. Atau kadang tuh nggak cuma bayangan besar, kadang kayak ngeliat orang yang bungkuk gitu. Pernah suatu maghrib, di sholat maghrib, aku ke rumah bagian belakang ya untuk ngambil minum. Dapurnya ada di samping gudang. Pas balik dari dapur, habis minum nih, aku mau balik ke rumah depan. Itu aku ngeliat ada ular jalannya cepat banget menuju ruang tamu. Aku kaget, beberapa saat aku nge-freeze tuh panik banget. Aku lari lagi dengan sekuat tenaga ke rumah depan. Sambil aku teriak, histeris teriak-teriak. Aku lihat itu beneran ada ular gede banget ya. Jadi sofanya tuh lumayan kali ya, 5 cm ada kali. Aku ngeliat di situ ada ular besar banget, terus ekornya juga keluar nih dari sofa. Saking aku histerisnya, aku teriak kenceng banget. Akhirnya tetangga-tetangga pada datang nih ke rumah, masuk langsung gitu. Kenapa tuh? Cek rame-rame, ternyata ularnya nggak ada dong. Padahal jelas-jelas tadi aku ngeliat banget itu ada di bawah sofa, ujung ekornya keluar dari bawah sofa. Semua orang pada bingung kan di situ, akhirnya menyimpulkan sendiri, kayaknya ini ular jadi-jadian kali ya. Mereka tuh berspekulasi sendiri. Dan sejak saat itu setiap maghrib aku nggak akan pernah lagi mau berani ke dapur ataupun ke rumah bagian belakang sendirian. Aku pasti minta anterin. Nah itu dulu ya 3 cerita serem aku dari rumah masa kecilku yang ada di selemparan batu dari area pemakaman ataupun kuburan. Masih banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian yang akan aku ceritain, tapi aku nggak mau kalian bosan ya, jadi potong-potong seperti yang aku sampaikan sebelumnya gitu. Buat kalian yang rumahnya dekat dengan area pemakaman ataupun pernah ngalamin kejadian-kejadian serem serupa kayak yang aku ceritain tadi, boleh share cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita gibahin di next Kerok.
Buat kalian yang juga mau cerita-cerita horor kalian dibacain di next episode, boleh loh kalian kirim cerita kalian ke email kami di kerok, R-nya 2, KERROK 053@gmail.com, dan subjeknya kerok_judul cerita kalian. Buat kalian yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Jangan lupa untuk matiin lampu sebelum tidur, karena siapa tahu ada yang mau ikutan nimbrung. See you di next kerok. Bye-bye. Muah.